Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu waridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ila akhiril ayah au kama qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul aliyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidzah, terkhusus para guru-guru, para sesepuh, tokoh masyarakat, diantaranya yang sama kita muliakan guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Ikhwanuddin SAG selaku Ketua MUI Kecamatan Anjatan. Kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat. Amin. Amin apa teh? Ya Allah, amin pakai disuruh. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Allah berikan panjang umur, diberikan kekuatan kesabaran dalam membimbing kita. Ilmu-ilmu beliau bermanfaat buat kita semua. Yang sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Anjatan, yaitu Bapak Dr. Andes Uus Wuspito, dan hadir tengah kita Bapak Kapolsek, Bapak AKP Haji Rasita SH, Bapak dan Ramil kita Bapak Kapten Disman, dan Kepala Desa PJ Bapak Puja Harbowo, terkhusus bilkhusus pembina dan pendiri Masjid Jami Al-Muazzah, yaitu Al-Mukarromah Ibunda Haja Susana Sehati beserta sang suami Bapak Haji Basuni. Semoga para guru dan para tokoh masyarakat kita senantiasa mendapatkan cucuran kebahagiaan, sehat walafiat. Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah. Dan kita semua yang hadir, para ibu, bapak, hadirin jamaah, yang insya Allah malam ini kita berkumpul dalam rangka Masjid Al-Muazzah Anjatan Utara memperingati Maulid Nabi Muhammad S.A.W Selasa, 10 September 2024 pukul 19.30 WIB di Masjid Al-Strip Muazzah. Tuh bacaan diri dah, ada bannernya di belakang. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita semua senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kumpul kita malam ini kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semua kelak mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal. Waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 2 jam. Udah rada malam, yang enak kita doa langsung makan, setuju? Wah, lapar semua nih. Para ibu, bapak, hadirin, hadirat yang berbahagia. Nyeplos kaki. Malam ini kita memperingati Maulid Agung kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasul adalah sosok manusia yang paling sempurna. Kita mau nyontoh apa aja ada pada diri Rasulullah. Pak Ustadz, saya kan ini pedagang, Rasulullah dagang.
Iya Bu. Iya Bu. Pak Ustadz, saya kan jenderal, Rasulullah mimpin perang. Pak Ustadz, saya kan ini guru, Rasulullah ngajar. Pak Ustadz, saya ini mubaligh, Rasulullah dakwah. Pak Ustadz, saya ini kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Jadi kepribadian Rasulullah komplit, mau nyontoh apa aja nemu. Maka Rasulullah julukannya basyarun, la kal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Manusiawinya sama dengan kita orang Anjatan Utara, dengan Rasulullah sama manusiawinya. Cuma Rasulullah manusia tapi bukan sembarangan manusia. Manusiawinya sama dengan kita orang Anjatan. Tapi Rasulullah beda, bukan seperti manusia kayak kita. Manusiawinya sama. Manusiawinya sama. Mana buktinya? Rasulullah beludah, kita juga beludah sama Ibu. Cuma bedanya di mana? Bedanya ludah Rasulullah jadi obat. Kalau ludah kita, ngerasain diri dah. Bener Bu? Mana Rasulullah ludahnya jadi obat? Ini ada cerita nih. Ini di Anjatan doang nih saya cerita. Ini rahasia sebenarnya. Bu, Rasulullah ludahnya jadi obat. Kapan? Waktu Rasulullah mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Rumah Rasulullah malam itu di pagar betis, dikepung sama Satpol PP-nya Quraisy. Sama orang-orang kafir, dikepung rumah Rasulullah. Di dalam rumah Rasulullah ada 3 orang. Ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Rasul? Ali, kau gantikan tempat tidurku. Tidur kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah. Target utama yang mau dibunuh Rasul. Apa jawaban Sayyidina Ali? Anak muda yang soleh. Tegas jawabannya. Siap ya Rasul. Demi Allah, demi Rasulullah. Saya rela mati. Nyawa taruhannya Sayyidina Ali. Itu anak muda yang soleh. Anak muda pinter? Enggak begitu jawabannya. Ali, gantiin tempat tidur gue ya. Ntar yang mau dibunuh lu. Lah jangan saya ya Rasul. Abu Bakar aja yang tuaan. Bu, tapi luar biasa. Sayyidina Ali anak muda yang soleh. Rasulullah berangkat hijrah. Ditemani oleh Abu Bakar. Dikejar-kejar sama kafir Quraisy. Dipepet terus Rasulullah. Dikejar-kejar sampai kilometer 50. Nah ke situ ini. Dipepet Bu. Nabi dipepet. Nabi dipepet. Nabi dipepet. Nabi dipepet. Iya nyaut apa? Nabi dipepet. Mampir Rasulullah di rest area. Bu, ada rest areanya namanya Gua Thur. Sebelum masuk Rasulullah dibilangin sama Abu Bakar, ya Rasul jangan masuk dulu. Kenapa? Saya duluan yang masuk, saya mau bersih-bersih takut ada binatang. Ntar Rasulullah ngapa-ngapa. Ibu, bener Rasulullah belakangan, Sayyidina Abu Bakar bersih-bersih ke goa, masuk ke dalam, coker-coker, sapu-sapu, korek-korek. Wah, ternyata tangannya digigit kalajengking. Sakit, bengkak, mukanya pucet. Kalajengking Arab. Beda dong dengan kalajengking Anjatan. Nggak Arab, apa sih yang nggak gede? Sakit, bengkak, mukanya pucat. Enggak ngomong Sayyidina Abu Bakar, Ibu, diem. Ditegur sama Rasul, ya Abu Bakar, iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Enggak ya Rasul, enggak takut. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan engkau sedih, Allah bersama kita. Enggak ya Rasul, enggak sedih. Tapi kenapa muka pucat begitu? Tangan ya Rasul. Kenapa tangan? Diantup kalajengking. Ngapa nggak ngomong? Komen dong. Sini Rasulullah ambil tangan Sayyidina Abu Bakar. Dibacain bismillah sama Rasulullah. Langsung diludahin abang. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Ya mungkinan bengkak. Bener Bu?
Masya Allah, bedanya Nabi dengan kita. Nabi beludah, kita juga beludah. Ludahnya beda dengan ludah kita. Rasulullah basyarun lakal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Beliau Rasul keringetan, kita juga keringetan. Cuma beda keringat Rasulullah dengan keringat kita. Kalau Rasulullah keringatnya bau minyak kasturi, keringat kita rasain sendiri dah. Maka ibu, Rasulullah punya istri Siti Aisyah. Kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama Siti Aisyah ibu. Habis dilap diciumin sama Siti Aisyah. Habis dilap diciumin tuh. Makanya ibu kalau pengen bakti sama suami besok nih ya. Suami pulang dari mana-mana tarik aja sini bang. Minyak misik bang, kasturi. Ya Allah, pulang dari macul, apalagi habis macul kan tuh ya Masya Allah luar biasa bu, dari sawah, dari empang, dari tambak. Sini bang, keringatnya saya lapin bang. Ya Allah, cium dah bu, rasain dah tuh. Masya Allah luar biasa. Basyarun lakal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Malam ini kita peringati kelahiran beliau karena kecintaan kita terhadap Rasulullah. Man ahabbani faqad man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta terhadap sunnahku, dia cinta terhadap diriku. Siapa yang cinta terhadap diriku, kata Rasul, dialah orang yang akan nanti bersamaku di dalam surga. Alhamdulillah, Rasulullah basyarun lakal basyari. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang disebut namanya berpahala hanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, masak, nyuci, goreng tempe, selawatan biar dapat pahala. Biar dapat pahala. Biar dapat pahala. Biar dapat pahala. Masak, goreng tempe, nguleg sambel. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Masya Allah, sambel halus semuanya, sedep jadinya. Pak tempe gosong begini, melaki sambil goreng tempe nyanyi. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati, jadi aku harus apa, masa si aku diam saja, atau memang kau tunggu jatuh ke tanah. Itu yang nyanyi Anissa Rahmah, bu, yang iringi Nyupalapa, bu, enak bener pakai koplo. Lakinya denger kagak jadi masak bu, berantem, kesel buat abis ditendang-tendangin kompor sama lakinya. Ya Allah, kalau kita ribut kesel sama suami, biar kata lagi kesel bu, selawatan jadi adem, bener dah. Ayo bang berantem, tapi sebelum berantem selawatan dulu, gitu. Suami kita namanya Komar, tunjuk aja depan matanya, Komarun, 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 sidina Nabi, Komarun, tuh nggak jadi berantem. Bininya namanya Rodia, dibalikin melakinya, Rodia, ya dawal ayana. Bininya kesel, ya toibah Rodia. Enggak jadi ribut, enggak jadi berantem. Alhamdulillah, selawat kita perbanyak, insya Allah Rasulullah kenal sama kita. Alhamdulillah. Nabi
Satu-satunya Rasulullah, satu-satunya Nabi yang kita cintai, yang kita banggakan. Maka beliaulah satu-satunya Rasul yang sayang dan cinta terhadap kita umatnya, orang anjatan. Alhamdulillah. Semua umat Rasulullah dicintai. Malam ini kita kumpul begini karena kita cinta sama Rasulullah. Kapan buktinya cintanya Nabi dengan kita semua di sini? Dibuktikan oleh Rasulullah. Ketika mau wafat Rasulullah, ibu bapak lihat, ibu mau wafat Jibril datang ngasih kabar. Apa kasih kabarnya kepada Rasulullah? Muhammad, aku dapat izin dan perintah dari Allah bahwasanya nyawamu yang mulia akan segera dicabut. Bagaimana pendapatmu? Apa kata Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah mencabut nyawaku? Ditanya kembali oleh Rasulullah. Maka Rasulullah SAW dapat hadis kursi. Allah bilang langsung, apa kata Allah? Muhammad, sekarang begini, aku sudah janjikan. Kenapa kau nyawamu akan dicabut? Jaminan apa buat umatku? Kata Rasulullah. Dibalas oleh kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Rasulullah, kemuliaan akhlaknya yang begitu luar biasa. Temanya enggak ada nih tema mana. Pokoknya cinta Nabi. Bener bu? Ini satu-satunya Rasulullah, satu-satunya Nabi yang disebut namanya berpahala. Pak Ustadz, saya kan lagi halangan ini, nggak bisa baca sholawat, boleh nggak? Boleh. Mau head atau nggak head ibu, ada wudhu nggak ada wudhu, baca sholawat tetap berpahala. Luar biasa baca sholawat. Bahkan baca sholawat dalam keadaan ria, pengen pamer, pengen dipuji oleh orang, tetap berpahala. Masya Allah, alhamdulillah. Nih teman-teman anak hadroh, Masya Allah. Jangan macam-macam sama anak hadroh ibu. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban. Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Anak hadroh yang megang bass tabu kencang banget, ciputa ciledug ciputa ciledug ciputa ciledug ciputa ciledug. Wow, luar biasa. Maka jangan macem-macem sama anak hadroh. Kalau ada anak perawan di demenin anak hadroh, sikat. Bu, ibu punya anak perawan didemenin anak hadroh, nggak apa-apa, kasih aja, pokoknya anak ibu aman, terjaga. Ada yang macem-macem, nyolek sedikit digampar langsung anak hadroh. Wah, melintir ukuran. Tahu sendiri kapalan semua tangannya. Masya Allah, luar biasa bu. Ini sholawat yang kita baca, yang kita agungkan. Nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, kumpul di akhirat, di hari kiamat. Saat kita butuh pertolongan, masing-masing bawa diri kita. Semuanya ibu ngadep minta pertolongan. Datang ke Nabi Adam, datang ke Nabi Nuh, datang ke Nabi Ibrahim, datang ke Nabi Isa. Nggak ada yang bisa memberikan syafaat. Orang yang dikumpulkan di padang mahsyar nanti anusyuri, Allah akan sediakan telaga Kausar buat orang yang rajin sholawat cinta dengan Rasulullah. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang nggak demen sholawat, nggak demen muludan, nanti di akhirat biarin di sonopo dia kecekek teh, mati nggak ada nolongin. Na'udzubillah min dzalik. Maka malam ini kita cinta sama Nabi, buktikan cinta kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan apa? Karena cinta kita terhadap Nabi, cinta terhadap Rasulullah, Rasulullah akan kenal dengan kita. Alhamdulillah. Nih makanya Nabi luar biasa. Kemuliaan akhlaknya kita baca sejarah di Rawi sering kita baca. Riwayat sejarah maulid kita baca. Ada semua kemuliaan akhlaknya. Bahkan Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip dalam kutipan karangan beliau. Ada kan di Rawi? Luar biasa. Artinya Rasulullah orangnya sangat pemalu. Beliau Rasul orangnya sangat tawadu. Nabi orangnya pemalu ibu. Rasulullah sangat pemalu. Mana buktinya? Pernah satu hari
Rasulullah naik ke atas Ka'bah, dandanin Ka'bah lagi rusak, angin kencang niup gamis Rasulullah, kesingkap gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat, malu. Kenapa? Karena betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis kelihatan malu, udah putus. Nenek-nenek sore-sore naik motor Mio pakai celana wahai. Wa ilaha illallah. Ngebut kenceng banget pek. Kirain kenal pot racing, kulit ketiup angin, najong bener dah. Ya Allah, anak-anak kita sekarang kurang bahan pakaiannya. You can see, kamu can dapat, si melihat. Akhirnya kita dapat mengundang dan mengandung. Pakai pakaian, kaos ketek ngablak. Pakai celana wahai. Apa? Wahai. Oh, kalau Hawaii dari paha ke betis itu Hawaii. Kalau dari betis ke atas namanya wahai. Ke atasan lagi hai. Ke atasan lagi aduhai. Ya Allah ibu, Rasulullah betisnya kelihatan malu luar biasa. Makanya kita perempuan cewek disuruh pakai pakai jilbab. Apa itu jilbab Pak Ustadz? Jilbab itu bukan yang dipakai di kepala ibu. Itu yang di kepala namanya kerudung. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya bagus, hijabnya modern, tapi kaosnya ketat, celananya ketat. Secara hukum agama masih haram. Kenapa haram? Karena apem masih kepajang. Maka jagain anak-anak kita perempuan, suruh pakai pakaian tertutup. Insya Allah terjaga aman, alhamdulillah. Tuh Rasulullah betisnya kelihatan malu. Syadidal haya'i wa tawadu, rendah hati. Rasulullah nggak pernah sombong, pangkat lebih tinggi dari kenabian, pangkat lebih tinggi dari kerasulan, pangkatnya Nabi lebih tinggi dari 124.000 Nabi, pangkatnya Rasulullah lebih tinggi dari 313 Rasul, bahkan bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pangkat lebih tinggi dari kenabian dan kerasulan. Nabi dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka, tapi Rasulullah pangkat tinggi, kagak sombong. Bener bu? Orang sekarang aneh, pangkat baru tibang baru tibang jadi bini RT belagu. Ada bu RT, bukan RT sini, sono di luar negeri. Luarnya lagi dah. Pangkat kita baru kaya dikit aja udah sombong, mentang-mentang kaya, jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak. Bener bu? Mentang-mentang pangkat tinggi jalan dada duluan, bu lo sombong banget. Bener bu? Nabi gak sombong, pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi. Bahkan dijamin masuk sorga, dihindarkan dari api neraka. Lah model kayak kita ke sorga belum tentu, ke neraka kayaknya mah kudu. Udah pada berani ninggalin ibadah, bener? Ada yang ngomong nasi uduk si nasi kering, makannya di daun talas. Denger beduk pada sering, sembayangnya pada males. Bener bu? Ya Allah, ayo Nabi udah dijamin masuk surga. Bahkan Nabi udah dijamin masuk surga. Tapi kalau sholat malam kakinya sampai bengkak. Saya juga tahu di Anjatan Utara nih, banyak yang pada kakinya bengkak. Asam urat. Iya, saya nggak tahu urusannya apa asam urat, apa biri-biri ibu. Masya Allah luar biasa. Tapi masjid kita cakep keren, pinggir jalan halamannya luar biasa. Saya yakin nih sholat jamaahnya penuh di sini. Terutama sholat subuh. Saya tahu saya subuh sering lewat sini. Kalau udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk. Masih dikunci. Ayo. Ibu luar biasa Rasulullah. Syadidal haya'i wa tawadu, rendah hati nggak sombong. Makanya kita apa yang mau disombongin ibu, lahir ke dunia nggak bawa apa-apa, bener? Bener kan? Lahir ke dunia kita telanjang kok. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang, bener kan?
Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Kenal lagunya Bu ya? Silakan punya dan kuasa, tapi janganlah angkuh sombong pada sesama. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Bu, au kama qala Roma Irama fidang duti. Bu, jelas apa yang mau disombongin, bener? Lahir ke dunia kita nggak bawa apa-apa, lahir ke dunia telanjang, dibantuin sama orang, baju dipakein sama orang, bener? Nama dikasih sama orang, bener Bu? Maka ketika kita sholat, lihat ibu, lagi sholat bapak, sujud kita, lihat kepala kita. Kepala anggota tubuh paling terhormat, kepala anggota tubuh paling mulia. Bercanda sama teman dikeplak, marahnya luar biasa. Kepala anggota tubuh paling terhormat. Makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul? Enggak ada. Kepala kita yang paling terhormat, paling mulia. Tapi ketika sujud dalam sholat, lihat ibu, perhatikan. Kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat dalam sujud. Bener? Apa yang mesti kita sombongin? Dikasih duit banyak, harta banyak, orang kaya sombong. Ada nggak orang kaya sombong? Ada, namanya korun. Makanya kalau ada orang kaya yang sombong, itu dia anak buahnya korun. Dikasih jabatan, sombong. Bener Bu? Ada nggak pejabat sombong? Ada, namanya Fir'aun. Makanya kalau ada pejabat yang sombong, itu anak buahnya Fir'aun. Bu, apa yang mesti sombongin? Hidup yang enak kayak tukang parkir. Hidup yang enak kayak tukang parkir. Tuh lihat di mall banyak tukang parkir. Lihat tukang parkir, mobil banyak begitu, dia nggak sombong. Iya saya juga tahu punya orang. Bu, ntar mobil bersih satu demi satu habis sama sekali, dia nggak sedih. Bener Bu? Kenapa? Karena tukang parkir cuma merasa dititipin tapi tidak ngerasa memiliki. Benar? Semua adalah titipan. Rasulullah mengajarkan kita jangan sombong. Alhamdulillah. Syadidal haya'i wat tawadu. Kemuliaan. Sallu alaih. Bu. Rasulullah itu orangnya demen nama fakir miskin. Duduk bareng sama orang miskin. Nengokin orang miskin yang sakit. Nabi demen sama orang Maka sampai-sampai Rasulullah berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti saya di akhirat bersama orang miskin. Itu doanya Nabi. Ini doa yang gak pernah kita baca. Demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Makanya jangan pelit-pelit sama orang miskin. Orang miskin doanya langsung tembus aras, didengar oleh Allah. Jeritan batin orang miskin jangan sampai disakitin, dizolimin. Sekarang aja kita kadang-kadang saya kesinggung ibu, dapat sumbangan bantuan namanya raskin. Ya Allah, raskin orang ganti aja Bu ya, beras aja hadiah gitu kek, jangan pakai raskin. Raskin kesingkatan beras orang miskin. Kayaknya kita di anak tiriin ya Bu ya. Kayaknya ya Allah rendah banget orang miskin bakal ada raskin. Orang kaya makan raskin. Kan nggak pantas ya Bu. Lah orang kaya mah beda, berasnya namanya raskai. Ya Allah,
Nabi demen sama orang miskin. Nengokin orang miskin yang sakit. Lagi sakit orang ditengokin sama Nabi. Maka sunnah nengokin orang yang sakit. Tuh datang tengokin ibu. Cuman bawa tentengan. Minimal jeruk 2 kilo. Kadang-kadang berangkat doang nengokin temen ke rumah sakit. Lagi sakit temen lagi diimpus ditanya. Apa yang lu rasain Ji? Enggak ada yang gue rasa-rasa. Lah kok begitu? Iyalah lu kemarin gak bawa apa-apa. Coba lu bawain jeruk kali gue rasa-rasain ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga itu dia. Ya Allah. Masya Allah Nabi kemuliaan akhlaknya luar biasa. Demen duduk bareng sama orang miskin. Nengokin orang miskin yang sakit. Apalagi kemuliaannya. Wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau berjalan bareng sama janda-janda tua. Rasulullah jalan bareng sama janda-janda tua po sama nenek-nenek tuh. Kenapa? Rasulullah kalau jalan bareng sama nenek-nenek di belakang bang. Di belakang bu ngiringin. Kenapa? Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Nabi ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang jalan bareng sama aki-aki. Aki-aki ditinggal. Apa dibilang lelet mata aki-aki ya. Akhirnya aki-aki nyemplung dia kagak tahu. Nih Masya Allah kemuliaan adab Rasulullah luar biasa. Maka ini malam Rasulullah diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama berakhlak kepada Allah. Maka kelar maulid malam ini yuk kita rubah sedikit demi sedikit perbaikan ibadah kita kepada Allah. Alhamdulillah. Yang belum doyan ngaji selesai maulid malam ini ngajinya doyan. Amin. Bapak-bapaknya ngaji, emak-emaknya ngaji, anak mudanya ngaji. Kumpul di majelis taklim. Datang aja. Pak Ustadz saya gak bisa ngaji nih, gak bisa apa-apa. Datang aja ibu. Mau bawa buku kek, bawa kitab kek, enggak kek. Datang aja. Mau jiping, ngaji kuping silahkan. Jider ngaji sambil nyender. Jiler datang. Ikutin ustazah kita, guru bawa kitab, ustazah bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Ustazah kebet. Ustazah tutup, lah tutup. Temen nyolek halaman berapa teh? Gue juga bingung ini. Datang aja udah. Allah karim, datangnya doang, duduknya kita di majelis ilmu dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah sholat 1000 rakaat bu? Boro-boro 1000. Sholat terawih aja ngeliat jadwal imam. Ngaku aja udah malam ini terawih imamnya dia. Ya lama nih. Pindah kita terawih. Apalagi imam yang favorit. Wah cepet banget. Nah gue demen nih. Kalau dia jadi imam terawih nih cepet nih. Gak pakai usolin lagi loh. Allahu Akbar. Boleh. Nenek-nenek di belakang gue nyungsep juga ini. Ya Allah, Masya Allah bu, pahalanya gede. Dicatat pahalanya sama seperti mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita menjenguk orang sakit 1000 orang sakit. Masya Allah, kagak ada ruginya. Pak Ustadz, saya pengen banget ngaji, kumpul di pengajian. Cuma saya malu Pak Ustadz. Lah kenapa malu? Nggak usah malu. Antar Pak Ustadz nungguin tua-tuaan. Kalau ngaji udah tua bu, kuping rada budeg, mata kurang awas. Diajarin sama guru sama ustazahnya kurang denger. Baca nek innahu kana tawwaba. Kuping rada kurang denger. Innahu kawat tembaga. Nah ini gara-gara ngaji udah ketuaan. Kuping rada kurang denger. Ayo baca nih alam taro kaifafa. Alam taro kayak apa? Kaifafa, bentet, kaifafa. Alam taro kayak apa? Masih kayak apa aja. Makanya kita mumpung masih sehat ada kesempatan. Pak Ustadz jangan ngarepin tua-tuaan ngaji. Ngaji nih malu memantu udah tua gak mau ngaji. Ntar lu gue lagi men. Nenek-nenek men ajong banget. Ada nenek-nenek men. Ya salam.
Nggak ada waktu, kita batasannya ngaji. Dari muda, dari sampai mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Kalau udah mujur ngalor, abis dah, mati. Bu, tapi emak-emak mah bang nih pengajiannya rada getol. Di mana-mana emak-emak mah rajin, kalah bapak-bapak. Di mana-mana dah se-Indonesia survei membuktikan bahwa pengajian paling banyak adalah emak-emak. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat pengajian ada, gabungan PKK, belum gabungan BKMT ya Bu ya. Seragamnya kan macam-macam tuh, Senin, Selasa, Rebo, ada yang kuning, biru, ada yang hijau, ada yang abu-abu, ada yang merah, ada yang pink. Ada yang 2 kali bayar, ada yang 3 kali bayar ya kan. Enggak ngapa-ngapa, enggak apa-apa Bu. Yang penting semangat kita ngaji. Jam 1 tengah hari uang udah nyampe ke pengajian. Emak-emak nih, mic dicolokin, speaker dihidupin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa hari ini pengajian ya. Rodia, Romela, kumpul di sini ngaji lu. Datang semuanya Po. Sambil nungguin temennya datang dia selawatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Adinul lana wal haqulana. Assalamualaikum. Salam. Lu nyampe Ji. Duduk sono ya. Wal adlu lana wal kullu lana. Adinul lana. Assalamualaikum. Empok duduk Pok. Menggelar ambal buat usaha. Wal adlu lana. Berhenti selawatannya. Itu selawatan kalau di Mesir itu selawatan yel-yel tentara mau perang. Bener bang. Adinulana wal haqulana wal adlulana wal kullulana. Adinulana semangat perangnya. Lah pindah ke Indonesia, pindah ke Anjatan, lain lagi. Adinulana wal haqulana. Nenek-nenek dibawa kipas angin kleker. Ya Allah. Bu, selawatan dibaca. Datang ngaji jam 1 pulang setengah 4. Alhamdulillah. Enak orang ngaji dosanya dirontogin. Amin. Dosa-dosa kita malam ini kumpul di majelis ilmu, di majelis selawat, di majelis maulid, dirontogin, diusek, dihapus, ditipek, digebeg. Banyak itu bahasa Mandarin semua. Bu, dosa-dosa kita yang kecil dirontogin, dosa kita banyak, raba dada kita masing-masing, termasuk yang ngomong sama dosanya banyak mak, sama mak, dosa tukang ngomong salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang biarin, gue sih nggak apa-apa diomongin orang, emang gue tukang ngomong wajar diomongin orang. Dosa kita sama orang tua ada, sama saudara, teman, tetangga, apalagi sama suami. Ya Allah Bu, seabreg-abreg. Jangan belaga-belaga budek. Dosa sama suami. Kadang-kadang mau berangkat ngaji, lakinya diperintah. Bang, gue ngaji dulu ya. Ntar kalau hujan, jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu. Bukan di sini, bukan di sono, di luar negeri. Pokoknya jauh dah dari sini jaraknya ada kali 5 meter. Bu, ya Allah. Kadang suami lagi tidur dibangunin. Bang, bangun bang. Lihat no, jam berapa udah. Lah suami lagi tidur suruh niat jam. Kan salah itu emak. Salah itu ibu lah. Ibu aja yang melek niat jam. Suami lagi merem. Bangun bang, lihat no jam berapa udah. Laki lagi merem matanya disuruh niat jam. Kan salah-salah aja ibu, ya Allah. Makanya ada kejadian kemarin Bu, saya dikirimin di grup WA. Kejadian ada seorang suami lagi tidur di kamar, palanya digedik pakai martel sampai bocor sama istrinya. Lantaran tibang gara-gara ngasih uang belanja kurang. Makanya abang-abang yang sering ngasih uang belanja kurang saya saranin tidur pakai helm. Ya Allah ngeri, takut khilaf istri kita. Paling anak nanya, mak bapak ngapa sih tidur pakai helm? Lagi ngimpi nge-grab. Ya Allah luar biasa Bu, dosa dirontogin, pahalanya dapat, silaturahim kita nyambung, alhamdulillah. Nih kalau nggak ada mauludan kita di sini nggak mungkin kita kumpul begini, bener Bu? Kalau nggak ada pengajian jarang kita ketemu silaturahim. Di pengajian kita bisa silaturahim, umur jadi panjang, rezeki jadi murah. Makanya orang yang rajin silaturahim sama mati rada jauh.
Padahal Israel udah pegang catatan. Ada catatan sama Israel. Tanggal 10 September hari Selasa saya mau berangkat ke Anjatan Utara. Mau ngapain lu ke sono? Mau nyabut nyawa orang sono ya Rob. Lah emang ada catatannya. Udah nih saya pegang. Oh berangkat, hati-hati salah cabut. Berangkat Israel ke Anjatan Utara. Pas mau dicabut orang yang gak ada di rumah. Israel laporan, ya Rob orang yang gak ada di rumah saya pengen cabut. Kemana? Kata tetangganya pergi maulid di Masjid Al-Muazzah. Oh jangan dicabut. Orang lagi muludan, lagi pengajian. Tunda. Kalau pengen dicabut juga ntar aja selesai pengajian. Ini kayaknya gak ada yang pulang. Ya Allah. Masya Allah. Ingat dengar ceramah ntar malam saya mau bangun tahajud munajat sama Allah. Pas bangun tahajud Israel datang lagi. Ya Rob orang lagi tahajud jangan tunda. Orang lagi tahajud ntar aja subuh. Habis sholat subuh ingat lagi. Ya Allah sebelum masak ntar mau sholat duha doain suami ngojek. Bangun sholat duha dia sebelum masak luar biasa. Israel datang lagi mau nyabut. Ya Rob orang lagi sholat duha. Jangan tunda. Besok aja. Apa kata Israel? Ya Rob saya udah kelamaan ini di Anjatan. Lah dari semalam gak dapet bolehan. Ya udah pindah. Akhirnya pindah bu ke patrol. Dari patrol ke patok besi. Wah lagi berempat-empatan di pos hansip. Mati lu gak punya 5. Mati lu gak punya 5. Engkong mantu cucu sama anak akur banget. Mati lu kong gak punya 5. Engkong gak dikata mati diem aja. Akhirnya ngomong dia nah 5 nih udah turun nih. Udah turun 5 gue pegang 2 nutup ceki nih. Akhirnya lagi mati lu dicabut sama Israel. Lagi nyekek botol mati. Kenapa leher botol kecil? Karena setiap malam dicekekin mulu. Ibu orang silaturahim umurnya jadi Alhamdulillah rezekinya kita dapat. Malam ini kelihatan rezeki kita tuh udah dikasih besek apa belum? Oh belum. Ntar kali pulangnya nih ya. Tenang aja bu. Ada berkat daripada ngembrek diangkat. Masya Allah luar biasa silaturahim nyambung. Inilah akhlak kita perbaiki sama Allah dengan cara apa? Ibadah kita biar supaya baik dan diterima oleh Allah dengan apa? Dengan ilmu. Makanya majelis ilmu penting. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduklah kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa, nasihat para alim ulama. Dengan kita kumpul duduk di pengajian, insya Allah ilmu dapat, ibadah jadi benar. Karena orang sekarang kebanyakan gak mau ngaji dengan ustazah, dengan kiai langsung. Ngajinya pakai internet, lewat Google doang. Akhirnya agama dikaitin dengan akalnya, yang nyambung dengan akal diikutin, yang gak nyambung dengan akal gak diikutin. Contohnya mana? Banyak ibu. Saya pernah ditanya sama anak-anak mahasiswa baru semester 1 tuh belagu banget mentang-mentang mahasiswa. Pak Ustadz saya lagi sholat terus kentut. Kira-kira batal gak Pak Ustadz? Nah batal Pak Ul. Lu nanya pengetes gua. Bukan begitu Pak Ustadz. Kalau udah batal saya mau sholat lagi. Kira-kira harus wudhu lagi apa enggak Pak Ustadz? Ya wudhu dong udah batal. Oh terus lagi wudhu saya basuh muka enggak Pak Ustadz? Lah basuh. Pertanyaannya banyak ibu. Itu dia Pak Ustadz. Gak masuk akal dong. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ada pertanyaan model begitu. Saya nggak jawab bu. Saya balik tanya ke dia. Lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Muka saya Pak Ustadz malu. Nah makanya muka lu yang dicebokin. Suwe lu. Bu kadang-kadang akal-akalan. Pertanyaan akal-akalan jawab pakai akal-akalan. Ada yang lebih miris lagi. Parah ibu. Ada yang nanya Pak Ustadz saya ngirim Fatihah buat orang yang meninggal dunia. Itu Fatihah saya sampai gak Pak Ustadz ya? Ada ibu nanya begitu. Saya gak jawab. Saya balik tanya, lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Pak Ustadz saya kirim. Terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa enggak?
Ya enggak lah Pak Ustadz, masa Fatihah balik pulang. Kalau enggak balik pulang berarti nyampe. Kalau enggak percayaan, lu mati dulu. Di atas kuburan ntar gue bacain Fatihah. Kalau enggak nyampe lu miss call. Saya bilang begitu Bu. Bagaimana saya kasih jawaban yang benar sementara pertanyaannya banyak yang salah. Benar Bu? Ini sekarang begitu, maka diajarkan kita dalam Islam luar biasa. Rasulullah diutus menyempurnakan akhlak, rahmatan lil alamin. Maka semua Islam, ajaran kita nih, Islam tuh komplit. Agama Islam adalah agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun. Hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berpolitik, diatur semua dalam Islam. Hal yang kecil apapun komplit, istimewa. Ayo, ibu, kalau ibu sering ngaji, ini kita pertanyaan ya, ini pertanyaan nih, bu, air kencing najis nggak? Najis. Abang, air sperma najis nggak? Air kencing air sperma tidak najis. Air kencing najis, air sperma tidak najis. Pertanyaannya, kenapa setiap kita keluar sperma diwajibkan mandi hadas besar padahal air sperma tidak najis? Kenapa setiap kita selesai kencing enggak diwajibin mandi hadas besar padahal air kencing najis? Ini pertanyaan nih. Terima dulu pakai akal. Imannya kita terima, pakai iman kita terima, akal main. Mana mainnya? Yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar Pak Ustadz, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis aja kita diwajibkan mandi hadas besar, apalagi yang najis. Akal main, jawabnya pakai ilmu. Andaikan saja ibu, setiap kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar. Sehari semalam kita 10 kali kencing. Berarti kan 10 kali mandi, kira-kira ampek, pilek, meriang apa enggak? Wah, apalagi musim hujan, beser mulu. Habis beser mandi, bener Bu? Islam gak nyusahin. Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluar sperma enggak tiap hari, enggak tiap waktu, enggak tiap menit, enggak tiap saat. Kalau nganten baru seminggu 3 kali 4 kali enggak masalah, nganten baru. Lah kalau udah 50 atas, paling bapak-bapak asal udah 50 kan perlu di pemanasannya kudu lah, harus ada pemanasan. Islam ngajarin kalau udah umur 50 atas digini-gini dulu tuh kayak hordeng. Kayak sorban Bu tuh, ya empok aja. Dia spanningnya lama kayak TV tabung. Islam ngajarin yang benar dan mudah. Gampang tapi jangan digampang-gampangin. Bener Bu? Contoh lagi, ini kita ngaji. Bu, Ramadan diwajibkan kita puasa. Tapi ibu-ibu ketika halangan di bulan Ramadan lagi haid berarti enggak puasa, enggak sholat. Bener kan Bu? Tidak melaksanakan puasa, tidak melaksanakan sholat. Tetapi kenapa selesai Ramadan ibu disuruh qadha ganti puasa doang. Tapi enggak disuruh mengganti sholat yang ditinggalkan. Padahal kewajiban sholat lebih tinggi daripada puasa. Puasa sakit enggak apa-apa enggak puasa. Berpergian jauh enggak apa-apa enggak puasa. Tapi kalau sholat wajib. Dalam keadaan apapun. Tapi kenapa keluar Ramadan ibu diwajibkan untuk membayar puasa yang ibu tinggalin. Kalau diwajibkan membayar puasa juga, sholat juga, ribet ibu lah. Jagain darah men aja ribet, tampal sono tampal kemari, bener. Islam tuh mempermudah tapi jangan dipermudah. Gampang jangan digampang-gampangin. Maka kita ngaji, kumpul di pengajian biar tahu ilmunya. Islam agama yang paling detail ajarannya. Di rumah kita tengok, masuk rumah, keluar rumah, Islam ngajarin ada doanya, adab akhlaknya masuk ke rumah diajarin memberi salam. Ada yang masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doanya ada. Adabnya masuk kaki kiri, keluar kaki kanan.
Mau makan, selesai makan doanya ada. Adab akhlak dalam makan diajarin. Kalau makan satu nampan bertiga sama temen atau berempat, adabnya pakai. Apa adabnya Pak Ustadz? Pertama, suapan kecilin. Jangan gede-gede nih kalau makan bareng. Tuh, yang kedua, lagi makan bareng begitu sama temen, jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Ini lagi makan bareng temen, mukanya kita liatin aja. Lah orang kesinggung dalam hatinya, lapar banget ini gua. Jangan, ada pakai. Yang ketiga, jatah kita bagian di situ, rawatin, maju mundur situ aja udah. Jangan punya temen kita jatahnya kita korek-korek, longsor. Ada adabnya semua. Bangun tidur, mau tidur, doanya ada. Tidur sama suami, adabnya ada, doanya ada. Jarang kebaca doanya. Bener Bu? Ya Allah, ada semua. Lagi duduk bareng kumpul sama temen, lagi ngeriung rame-rame, lagi seru-serunya ngobrol. Lagi rame-rame seru-serunya ngobrol, dengar suara kentut. Islam ngajarin yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak denger. Makanya kalau lagi kumpul bareng nih, dengar suara kentut, udah diem aja. Jangan pakai ribut, rasain aja. Ini kadang usil mulut, siapa ini kentut? Lu ya, enak aja, lu kali. Rame, udah silent aja. Sampai kentut diajarin babnya. Di dalam fikih diajarin ada 4 jenis kentut. Di fikih ada. Ini bukannya jorok, 4 jenis kentut dalam ilmu fikih. Ada jenis yang pertama, kentut suaranya gede tapi baunya kurang. Menang suara doang, buet, ada. Yang kedua, suaranya nggak ada, baunya luar biasa. Tahu-tahu udah ngeledek aja bau. Yang ketiga, kentut yang jenisnya keluarnya terpaksa. Udah kita tahan, keluar juga tiut. Nah itu yang kepaksa. Ada di fikih semua. Yang keempat nih yang parah, kentut ekstrim. Suaranya nggak ada, baunya luar biasa. Kok bisa bau Pak Ustadz? Iyalah, karena abis kentut ada yang nyusul. Ya Allah, yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit, itu bahasanya. Maka diajarin di fikih, semuanya lengkap ajaran kita. Maka disuruh kita perbaiki akhlak kepada Allah, berarti akhlak kita perbaiki dengan ibadah, ibadah dengan ilmu. Ayo syiarkan majelis taklim, alhamdulillah. Yang kedua, dianjurkan kita berakhlak kepada siapa? Berakhlak kepada sesama kita. Kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial. Dari tadi Bapak Kapolsek kita udah pesan menghadapi suasana politik pilkada. Ayo jaga kebersamaan, kekompakan. Beda boleh, marahan jangan. Bener Bu? Beda boleh, marahan jangan. Kita udah capek Bu, dibohong-bohongin mulu. Bener? Dibuat atas nama mulu, demi rakyat, buat rakyat, untuk rakyat. Kenal kagak sama rakyat. Bener? Kita kepengen ayo jaga kebersamaan, akhlak kepada sesama kita. Artinya apa? Siapa dan betapapun kita perlu orang lain. Saya ngomong begini di panggung karena ada ibu bapak yang dengerin. Ibu bapak menghadapnya ke panggung. Kenapa? Ada yang didengerin. Kita saling perlu. Bukan berarti penceramah kiai lebih hebat dari jamaahnya. Salah besar. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini, sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin nggak ada. Paling kata Marbot itu Ustadz udah lama begitu. PA saya ngomong sendirian. Bener Bu? Semua kita hidup adanya orang lain. Ayo jaga kekompakan, kebersamaan. Simbol kebersamaan kita masjid. Masjid Al-Muazzah ini simbol kebersamaan. Di Masjid Al-Muazzah ini ada aturan yang gak tertulis. Apa aturannya? Siapapun masuk Masjid Al-Muazzah, buka sendal, copot sepatu. Bener? RT masuk masjid, buka sepatu teh. Jangan mentang-mentang RT. RW masuk masjid, buka sepatu. Lurah masuk masjid, buka sepatu. Ra. Camat masuk masjid, buka sepatu. Mat. Gubernur masuk masjid, lah buka sepatu. Nur. Presiden masuk masjid, copot sepatu. Pinter anak-anak. Dijaga kesuciannya masjid. Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan ada yang usil. Orang mau datang dari mana? Dari mana lu Bang? Gue datang dari Kidul, ngadep ngulon. Nah, dia dari mana? Dia dari Wetan, ngadep ngulon.
Lu dari mana? Dari Kulon, ngadep Kulon juga. Semuanya sama di hadapan Allah. Menyembah Allah Tuhan yang sama. Menghadap arah kiblat yang sama. Sholat bacaannya sama. Gerakannya pun sama. Dalam sholat pakai bahasa yang sama. Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda, tapi satu tujuan. Islam sudah ngajarin Pancasila lewat masjid. Benar? Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Rame masjid kita. Yang dari Padang takbir teman kita, Allah nan gadang. Malaikat ngomong rancak bana, kacau bang. Yang dari Sunda Gusti Allah nu ageng. Malaikat nyaut nanau nan silaing euy. Kacau teh kacau. Yang kesian teman dari Ambon, Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mati lama-lama. Islam ngajarin kebersamaan lewat masjid. Ya beda boleh, marahan ya jangan. Kayak 5 jari. 5 jari kalau kompak bersatu mukul bisa, nampar bisa bu. Bu coba-coba makan pakai jempol doang 3 hari belum kelar. Nampar pakai telunjuk nggak sakit. Maka 5-5-nya kompak bersatu. Ada simbol dalam bermasyarakat kita. Jempol simbolnya orang pejabat. Siapa dia? Pak RT, Pak RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, jempol. Kerjaan kalau sudah dijempolin pemerintah cakep. Alhamdulillah. Yang ini telunjuk. Siapa telunjuk? Simbol orang kaya. Orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua. Bang, masjid bangun di sana ya. Itu kalau orang kaya yang nunjuk rapi tuh masjid. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Ditekuk orang, nggak model lu. Orang kaya mah beda, duduk bareng nih orang kaya bu. Orang kaya kentut, pret. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak, orang kaya. Coba yang miskin kentut sembarangan, abis kita dibully. Setan lu, bau bangke lu. Gak punya adab bener lu kentut sembarangan aja lu. Pindah sono pinggir kali, diusir. Makanya orang kaya simbolnya telunjuk. Yang ini jari tengah. Siapa jari tengah? Simbol TNI Polri, polisi, ABRI, TNI adanya di tengah. Kenapa di tengah? Netral. Kesono enggak, kemari enggak. Adanya tengah-tengah. Polisi, TNI netral. Adanya di tengah-tengah. Kesono enggak, kemari enggak. Netral tengah-tengah. Polisi, TNI adanya di tengah. Netral. Kesono enggak, kemari enggak. Tengah-tengah. Bu. Yang ini jari manis, siapa dia? Simbol anak muda. Kenapa simbolnya jari manis? Masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking, simbol kaum perempuan. The power of emak-emak. Dharma wanita, nih emak-emak. Kelingking dia simbolnya bang, kecil tapi antep. Jangan macam-macam sama kelingking. Fleksibel, kemana aja masuk. Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Jangan macem-macem sama kelingking. Di kampung saya ngecek ayam nelor apa enggak. Disodoknya pakai kelingking. Enggak mungkin pakai jempol, boros. Bu, masing-masing sesuai kemampuannya. Bersatu padu pejabatnya, orang kayanya, TNI Polri-nya, anak mudanya, kaum perempuannya. Kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Berjuang sesuai dengan kemampuannya. Bener bu? Kalau musuh kita akar nangka, kampak yang maju. Kalau musuh kita kumis, silet yang maju. Jangan musuh kita kumis, yang maju kampak. Kumis nggak rapi, bibir somplak. Nah siapa jadi apa udah nggak jelas. Makanya kita kepengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Nih akhlak kepada sesama kita. Yang ketiga berakhlak kepada alam. Insya Allah. Nih sekarang kemarau begitu panjang, di mana-mana belum ada hujan, tapi alhamdulillah tadi Bekasi diguyur hujan, di Bogor udah alhamdulillah. Nih di Anjatan udah belum bu? Belum juga, sama kekeringan semua. Saya juga keker nih, kekeringan, kering, nggak gemuk-gemuk, jadi kayak atlet antara tulang dan kulit, jadi begitu. Makanya kita berakhlak kepada sesama kita, berakhlak kepada alam. Alam sudah banyak yang bersahabat dengan kita. Kita kepengen kebersamaan. Gunung makhluk, air makhluk, angin makhluk, bumi makhluk. Makhluk nggak bakal bergerak kalau nggak yang ada yang gerakin. Siapa yang gerakin? Adalah Sang Khalik. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan angin datang jangan kenceng-kenceng. Ya bu?
Air datang jangan banyak-banyak, benar? Anginnya muternya pelan-pelan aja, benar? Kalau Allah udah murka angin, muternya kenceng. Bu Allah bu, badai topan, puting beliung. Masya Allah, puting beliung. Kalau putingnya doang mendingan ada beliungnya. Ini yang bahaya, ngeri. Masya Allah, air datang yang banyak, banjir di mana-mana. Maka mulai saat ini kita kudu baik-baik sama yang bikin gunung supaya gunung meletusnya nggak kencang-kencang. Dor segitu doang. Kita kudu baik-baik sama yang bikin air supaya air datang seperlunya buat kita. Kita kudu baik-baik sama yang bikin angin supaya niupnya nggak kencang-kencang. Mudah-mudahan kita semua menjalankan perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, Rasulullah diutus ke muka bumi menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus ke muka bumi kata Rasul kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, dan akhlak kepada alam. Insya Allah kita jalanin dan kita semua mendapat ridho dari Allah. Diakui sebagai umat Rasulullah. Ketika nanti kumpul di padang mahsyar, semua kita dipanggil dan diakui mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Lah udah jam segini udah lapar belum makan tadi baru sedikit sekarang tadi belum sempat nafsu makan tapi sekarang udah disiapin sama Ibu Susana kita Ibu Bunda Susana maafin ya Bunda Susana silaturahim ke rumah saya tapi nggak ketemu saya tapi alhamdulillah beliau luar biasa doain beliau beserta suami sehat terus panjang umur berkah dan rezekinya lancar semua, duitnya banyak kayak tisu dah ya, comot nongol lagi gitu. Doain beliau semuanya, Bapak Ibu yang hadir di sini sehat walafiat, panjang umur, berkah. Doain anak-anak kita yang sedang belajar Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat kelak dijadikan anak-anak yang mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus.